Kamis sore, 15 Oktober 2020, merupakan hari tak terlupakan bagi puluhan kepala keluarga di perumahan karyawan PT Langgam Harmoni di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, datanglah sekitar 400 orang mengaku masa pengunjuk rasa memaksa mengosongkan rumah mereka dalam waktu 15 menit. Lalu, lampu-lampu dipadamkan. Saat mereka balik lagi ke rumah, mereka yang masih trauma menjadi semakin syok melihat kondisi kamar berantakan. Setelah dicek ternyata barang berharga lainnya seperti uang, perhiasan emas dan benda berharga lainnya sudah hilang. Gimana dia Caca? Semuanya Orang itu langsung menjumpai saya. Oh, dijumpainya itu. Ada kami 2 orang istri sama si Anturi itu. Langsung datang orang itu, siapa pimpinannya di sini. Itu sementara saya Pak, PJU-nya. Oh sini, langsung saya dipanggil. Cerita dia. Dia bilangnya sama aku, tolong rumah dikosongkan dalam waktu 15 menit. Segera. Ku tanya, ada apa urusannya itu? Aku bilang, nggak usah banyak pertanyaan. Nggak usah banyak pertanyaan. Langsung, ku panggil si Anturi, ku panggil si Jebua, tahu si Jebua kan? Iya. Ku panggil si Apri untuk menyampaikan berbolok-bolok rumah ini. Si Jebua sama orang Nias, si Apri sama orang kita Jawa, si Anturi sama orang kita Santuri. Orang Batak. Untuk menyampaikan. Ada ditunjukkan sama kontak alat-alat gitu? Enggak ada nomor. Enggak ada. Langsung lah di apa sama orang itu, dicegak lah aku. Udah, gimana cepat. Berjalan kami sebentar ke sini, ada kiri kak gudang itu kan. Ada di situ gudang. Pas udah hidup lampu nomor. Ini kan waktu tetap berjalan. Iya. Pertama dia bilang sama aku 15 menit harus apa-apanya harus sudah keluar dari sini. Curi matikan lampu, ribut, matikan lampu katanya kan. Matikan lampu. Orang udah banyak namburu. Kalau nggak salah itu ada 9 bus. Ada 9 bus ya Lek ya, 9 bus. Ada Fortuner. Itulah yang pertama datang Fortuner itu. Suruhlah, ini udah mulai kacau, udah mulai gelap. Iya. Lampu udah mati, udah mulai gelap. Iya. Disuruhlah. Tetap aku masih dijaga sama orang itu. Oh, dijaga. Katanya harus 15 menit, padahal aku masih dijaga. Iya. Nah, ya kan? Habis itu, ini udah makin gelap ini Nambur, udah makin gelap. Datanglah. Orang itu udah aku sampaikan, udah kumpul lah semua. Iya. Adalah yang nangis macam-macam lah itu. Iya. Oke lah, aku bilang sama bang itu, bang iyalah waktunya udah siap, aku mau ku apa dulu istriku sama anak-anakku biar kami cepat keluar dari sini. Ya kan, aku ambil nama istriku. Orang itu udah langsung datang sini banyak kali. Banyak. Ya kan, sampaikanlah sama istriku, cepatlah masuklah kalian ke dalam mobil biar pergi kita. Ya kan, datanglah orang itu ke sampingku. Kan masih banyak lagi, rupanya masih banyak lagi orang yang belum siap. Iyalah. Masih banyak lagi yang belum siap-siap untuk mau keluar. Datang lagi orang itu. Mananya pimpinan kayak kau? Cepatlah itu, suruh anggota itu, belum lagi ada yang siap-siap itu. Datang lagi aku Namboruku, datangi lagi setiap rumah biar cepat orang itu ngumpul, biar cepat pergi kami dari sini, ya kan. Aku tidak dijaga. Setidaknya ada 4 orang, 5 orang lain yang Anturi di belakang yang menjaga ya. Adalah sampai 10 orang kurasa itu belakang. Ada yang bilang, mana bensin, bakar. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang gitu. Oh, orang itu. Gila aku ke sana, ke depan lagi, baru pulang lagi aku sini. Udah hampir jam 7 lebih. Udah hampir jam 7 lebih kami kurasa Namboru di sini, nggak ingat lagi aku waktu. Kan? Udah naiklah inongmu dalam mobil sama mobil orang itu. Mobil kita, ya kan? Masuk lagi mobil. Sampai di pokok apa itu ada nangka di situ, sampai di situ jegat lagi kami. Ada lagi anggota aku yang belum keluar rupanya dari rumah. Belum keluar dari rumah, ya terpaksa aku bujuk lagi biar keluar.
Adalah sekitar 3/4 jam aku membujuk itu, baru berangkatlah Pak Nuru itu dari rumah. Habis itu naiklah kami ke mobil. Nggak tahu lagi kami apa yang terjadi di rumah. Sebuah habis. Itu betul dah yang ceritakan sama Demboro tadi, tapi Demboro langsung. Jadi kunci rumah kalian Iya, kunci. ada satu lagi sebelum aku berangkat Demboro itu kunci itu dimintanya, kan? Oh. Pak sini kuncinya. Oh. Dan satu dibilang dia, gak usah takut, apa-apa aja yang ada di dalam rumah itu saya yang bertanggung jawab. Oh, katanya. Iya, ada. Enggak kau tanya, kau dari mana? Enggak gitu. Udah kutanya itu, jangan banyak pertanyaan. Oh. Kan tadi udah ceritakan, jangan banyak pertanyaan. Habis itu dalam Demboro diambillah kunci rumah kita itu diambil. Gak usah takut, apa kehilangan dari situ saya yang bertanggung jawab, kata yang pertama menjumpai aku. Namanya Pak Hendra. Pak Hendra. Oh. Habis itu pergi kami dari sini sekitar setengah 8 lah kurasa itu ya. Nggak ada lagi tahu kami apa yang terjadi di sini. Sampai di situlah ceritanya. Oh, kayak gitu lah ceritanya. Habislah kami semua diobrak-abrik dari sini. Kami dengar tadi ada juga barang-barang diambil dari rem rumah itu. Itulah tadi kan udah kita bilang itu semua. Konfirmasi sama saya di Pekanbaru bahwa ada massa yang masuk ke lokasi. Nah, setelah itu saya sendiri meluncur bahwa mereka ini dan bayaran warga yang ada di sini bayaran per orang itu balik 200.000 per orang. Dari situ kami berangkat ke luar dan selanjutnya tim kami melaporkan langsung Kompolres Bangkinang. Besoknya baru tiba di lokasi untuk olah TKP. Saya berharap proses hukum berjalan sesuai dengan koridornya. Nah, terima kasih. Selama ini Telah mendapat surat resmi laporan yang terjadi di perusahaan ini. Jadi orang ini membuat laporan ke saya pada waktu itu tanggal 15 jam 7.30. Saya cek di HP saya ini, dapat laporan. Tapi saya pada waktu itu nggak di Pekanbaru. Mobil pribadi ada sekitaran 6 unit. Sekitaran jumlahnya itu ada bersekitar kurang lebih 400 orang. Terus saya tanya, apakah itu diketahui perusahaan? Enggak. Perusahaan kami aja, pimpinan kami aja dijaga-jaga. Tak ada lagi yang tertinggal, hanya kehancuran yang ada.